Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di video pembelajaran matematika. Kali ini saya akan membahas bab 3, yaitu tentang pola bilangan dan barisan bilangan. Simak dan perhatikan video berikut ini dengan baik, dan jangan lupa like and subscribe. Anak-anak, bab 1 aljabar sudah selesai. Bab 2 persamaan linier satu variabel dan pertidaksamaan linier satu variabel juga sudah selesai. Sekarang kita masuk ke bab 3, yaitu tentang pola bilangan dan barisan bilangan. Jangan lupa kamu tulis di buku catatan video yang saya bikin ini, karena tulisan itu sangat penting dan sangat berguna untuk kedepannya. Sekarang materinya bab 3, pola bilangan dan barisan bilangan. Apa sih yang dimaksud dengan pola bilangan dan barisan bilangan? Jadi nanti ada bilangan atau angka yang bentuknya seperti urutan. Nah, nanti itu urutannya berbeda-beda sesuai dengan polanya, ya, sesuai dengan barisannya. Jadi aturannya tertentu. Jadi ada aturannya dalam suku-suku seterusnya. Mari kita baca definisinya. Pola bilangan aturan susunan bilangan yang pembentukannya mengikuti aturan tertentu. Jadi pembentukannya angka-angka itu ada aturan yang tertentu, ya. Setiap bilangan pada pola bilangan disebut suku. Nah, jadi angka-angka yang terurut tadi, ya, dikatakan disebut namanya suku, yang dapat diperoleh berdasarkan aturan tertentu. Jadi antara angka-angka tersebut itu bisa diperoleh dari aturan-aturan yang tertentu, ya Naya. Seperti itu. Untuk lebih memahami dari definisi ini, Bapak akan berikan contoh soal, ya. Perhatikan contoh soalnya dengan baik. Contoh soal. Lihat ini, Nak. Ada gambar ya, Naya. Contoh soal 1. Gambarnya adalah gambar segi 6, ya, segi 6. Ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya, ada 6 garis. Jadi segi 6. Yang pola pertama, segi 6-nya ada 1. Yang pola kedua, segi 6-nya ada 2. Yang pola ketiga, segi 6-nya ada 3. Ya, makanya gambar di samping menunjukkan susunan batang korek api. Jadi segi 6 ini disusun, dibikin oleh batang-batang korek api, ya. Seperti ini Bapak beri contoh. Ini ada batang korek api dibikin loh. Ini bikin batang korek api nih. Pernah lihat ya batang korek api ya? Dibikin dari batang korek api nih. Kalau batang korek api kan ada buat nyalainnya ya. Makanya saya hitam-hitamin nih. Disusun seperti ini bentuknya. Nah, jadi segi 6 ya. Ini ada pola pertama, ada segi 6-nya 1. Pola kedua segi 6-nya ada 2. Pola ketiga segi 6-nya ada 3, ya. Nah, gambar di samping menunjukkan susunan batang korek api yang membentuk pola bilangan, ya. Untuk yang A, polanya di sini adalah gambarlah suku-suku berikutnya. Maksudnya untuk pola bilangan di atas. Untuk yang pertama, polanya adalah pola gambar, karena gambarlah, ya, bukan bentuk pola angka, tapi polanya adalah pola gambar. Nah, pola gambar ini disuruh soalnya yang A, gambarlah suku-suku berikutnya untuk pola bilangan di atas. Ya sudah, kita bisa lihat urutannya ini. Jawab yang A. Ini 1 ya. Habis 1 ke berapa? Kedua. Ada 2 segi 6 ya. Habis 2 segi 6 berapa? 3 segi 6. Berarti pola berikutnya gambarnya berarti ada berapa segi 6-nya? Ini 1 segi 6, 2 segi 6, 3 segi 6. Berarti yang berikutnya ada berapa? Ada 4 segi 6 ya. Jadi gambar berikutnya seperti ini. Itu ya. Ini polanya. Untuk yang A adalah pola gambarnya. Sekarang yang B. Yang B. Tulislah susunan bilangan. Berarti pola bilangannya.
tadi kan saya bilang bahwa gambar ini satu segi 6 dibentuk oleh batang korek api. Lihat, untuk yang pertama, segi 6 yang pertama, ya, dibentuk oleh batang korek apinya ada berapa? Saya kasih urutan yang pertama. Oh, ini adalah suku, ya. Oh, ini adalah suku. Jadi suku yang pertama atau urutan yang pertama gitu. Segi 6 yang pertama, ada berapa batang korek apinya? Ada 6 ya. Hitung tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 batang korek api. Suku yang kedua, ada berapa kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 batang korek api. Ini pola angkanya ya. Kalau ini pola gambarnya. Suku yang ketiga, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Suku yang keempat kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ada 21 batang korek api. Nah, pertanyaannya, tulislah susunan bilangan yang menyatakan banyak batang korek api. Sudah kita tulis ya pada pola di atas. Jadi pola bilangannya seperti ini. Segi 6 yang pertama terbentuk oleh 6 batang korek api. Segi 6 yang kedua 11 batang korek api. Segi 6 yang ketiga 16 batang korek api. Segi 6 yang keempat ada 21 batang korek api. Sudah kita tulis. Pertanyaannya adalah kemudian tentukan aturan pembentukannya. Jadi dia dibentuk angka-angka ini berdasarkan apa gitu ya. Lihat, dibentuknya gila deh. 6 ke 11 dia bertambah 5. Ya, bertambah 5. Hakim, kecilin. Bertambah 5. 11 ke 16 dia angkanya bertambah 5. Atau boleh juga dapat 5 ini dari mana? 6 tambah berapa supaya jadi 11? Tambah 5. 11 tambah berapa supaya jadi 16? Tambah 5. Atau 11 kurang 6? 5. 16 kurang 11? 5. 21 kurang 16? Di 5. Tuh. Jadi pola-pola ini terbentuk karena aturan yang tertentu. Tadi kan pola bilangan berdasarkan aturan tertentu terbentuknya ya. Jadi terbentuk oleh aturan tertentu, yaitu aturan tertentunya selalu lompatannya bertambah 5. Jadi suku-suku berikutnya itu dibentuk oleh lompatan aturan pembentukan selalu bertambah 5. Saya hapus dulu papan tulisnya. Sehingga pertanyaannya di sini, tulislah susunan bilangan yang menyatakan banyak batang korek api. Sudah pada pola di atas. Kemudian tentukan aturan pembentukannya. Jadi aturan pembentukannya, pertanyaannya aturan pembentukannya. Karena nggak muat saya tulis di atas ya. Aturan pembentukannya tambahkan 5 untuk suku berikutnya ya. Jadi tambahkan 5 untuk suku-suku berikutnya, untuk suku berikutnya ya. Jadi aturan pembentukannya adalah selalu tambahkan 5 untuk suku berikutnya, selalu tambahkan 5 untuk suku berikutnya gitu nah ya. Paham ya? Itu yang contoh 1. Sekarang kita masuk ke contoh kedua. Contoh 2, tulislah aturan untuk pembentukan pola bangunan berikut. Jadi aturannya apa ya? Kemudian tuliskan 2 suku berikutnya. Nah, ya, kita jawab ya. Tulislah aturan. Kita tulis dulu aturannya. Dari 7 ke 13. Berarti 13 kurang 7. 6 ya. Jadi bertambah 6 ya. 19 kurang 13. Bertambah 6. 25 kurang 19. Bertambah 6. Bisa begitu? Bisa juga 7 tambah berapa biar jadi 13 tambah 6. 13 tambah berapa supaya jadi 19 tambah 6. 19 tambah berapa supaya jadi 25 tambah 6. Bolak-balik sama aja. Jadi aturan pembentukannya ya, aturan pembentukannya
aturan pembentukannya selalu tambahkan 6 ya, tambahkan 6 untuk suku berikutnya. Untuk suku berikutnya. Aturan pembentukannya ini jawabannya. Tambahkan 6 untuk suku berikutnya. Terus kemudian tuliskan 2 suku berikutnya. Tuliskan 2 suku berikutnya. Berarti kita harus tahu di sini suku berapa lagi. Ya, berarti tambahin 6 lagi dong. Ya, kalau ditambahkan 6 lagi, berarti 25 tambah 6 berapa? 31. Baru 1 ya. Dia minta apa? 2 suku. Berarti 2 angka lagi. Berarti tambahin 6 lagi dong ya. Tambahin 6 lagi. Karena aturan pembentukannya selalu bertambah 6. Berarti 31 ditambah 6 berapa? 37. Jadi 2 suku berikutnya adalah 31 dan 37. Paham ya, ya? Itu ya untuk yang A. Sekarang kita yang ke B. Ada pola bilangan. Suku pertama 3, suku kedua 4, suku ketiga 6, suku keempat 9. Kita lihat, berarti 4 dikurang 3 ya. Berarti nambah 1. 6 dikurang 4, nambah 2. 9 kurang 6, nambah 3. Berarti ini pola pembentukannya ya. Pola pembentukannya tambahkan dengan bilangan asli nih ya. Tambahkan dengan bilangan asli ya. Tambahkan bilangan asli. Karena kan bilangan asli 1, 2, 3 bilangan asli. Tambahkan bilangan asli berurutan. Namakan bilangan asli berurutan. Tambahkan bilangan asli berurutan ya. Berurutan ini ya. Bilangan asli kan 1, 2, 3 ya. Tambahkan bilangan asli berurutan mulai dari 1. Mulai dari 1. Lihat tuh. Sekarang kita disuruh mencari 2 angka lagi karena 2 suku berikutnya ya. 2 suku berikutnya. Lihat di sini nambah 1 ya. 3 ke 4 nambahnya 1. 4 ke 6 nambahnya 2. Jadi ada aturannya tuh. 6 ke 9 nambahnya 3. Berarti berikutnya nambah berapa ini? Lihat ini. Nambah 1, nambah 2, nambah 3 tuh. Bilangan asli ya. Berarti di suku berikutnya dia nambahnya berapa? Nambahnya berapa? Nambahnya 4. Ya, kita bisa lihat dengan aturan sebelumnya sehingga kita bisa tahu aturan berikutnya. Urutannya tuh nambah 1, nambah 2, nambah 3. Kalau yang pertama yang tadi, yang A, dia nambahnya itu urutannya tetap ya. Tidak berubah-ubah. Kalau ini nggak berubah-ubah. Berubahnya 1 angka doang. Nambah 1, nambah 2, nambah 3. Jadi nambah 4. Kalau nambah 4 jadi berapa? Jadi 13. Setelah nambah 4 berarti di sini nambah berapa? Nambah 5 ya. 13 tambah 5 jadi berapa? Jadi 18. Begitu ya, Nak ya? Jadi kalau yang 2 yang A, aturan penambahannya dengan pola yang tetap. Selalu tambahkan 6 ya. Kalau ini nggak berubah-ubah. Jadi ini polanya pola bertingkat ini, berubah-ubah. Kenapa dia pola bertingkat? Lihat saja dari 1 ke 2 nambahnya berapa? 1 ya. Dari 2 ke 3 nambahnya berapa? 1 lihat tuh. 3 ke 4 nambahnya 1. 4 ke 5 nambahnya 1. Nambahnya 1 kan? Nah, kan nih pola pertama, pola kedua. Ada 2 pola berarti ya. Pola pertama, pola kedua. Jadi bertingkat polanya. Kalau yang tadi kan enggak, sampai pola pertama doang ya. Yang nomor 2 yang A sampai pola pertama doang. Sekarang kita ke contoh berikutnya. Sekarang materi berikutnya ada pola bilangan persegi. Jadi ada pola bilangan persegi. Rumusnya untuk pola bilangan persegi. Pertama, rumus suku atau pola ke N. Pola ke N
Artinya pada urutan yang ke berapa ya? Apakah urutan ke-1, urutan kedua, urutan ketiga? Tadi kan ada terurut ini urutan 1, urutan 2, urutan 3, urutan 4, urutan 5 gitu ya. Atau dengan kata lain suku 1, suku 2, suku 3, suku 4, suku 5. Saya sebutnya biasakan dengan nama suku ya. Sesuai dengan aljabar ya. Ada suku-suku sejenis dan suku-suku tidak sejenis, saya sudah terangkan. Ini suku 1, suku 2, suku 3, suku 4, suku 5. Disebut namanya ke N. Ya, jadi kalau begitu pada pola bilangan persegi adalah persegi, P-nya P persegi. Persegi N-nya di sini adalah ini tadi. U1, U2, U3, U4, U5 berubah-ubah ya. N-nya selalu berubah-ubah. N-nya jadi selalu berubah-ubah. Jadi pada pola bilangan persegi rumusnya adalah PN sama dengan N kali N sama dengan N pangkat 2. Jadi suku yang keberapanya dikalikan N pangkat 2. Suku yang keberapanya yang ditanyakan itu dikalikan. Jadi N kuadrat. Karena persegi itu kan sisi kali sisi ya. Makanya ini N kali N di sini. Keduanya, apabila ada penjumlahan seperti ini bentuk pola bilangan persegi itu. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah terus tambah 11 ya. Tambah 13 tambah 5 tidak terbatas. Maka rumusnya N pangkat 2 sama. Tergantung banyaknya sukunya. Kalau misalnya sukunya ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 suku. Maka di sini 5. N-nya berarti 5. 5 pangkat 2. 5 kali 5 sama dengan 25. Kalau di sini sukunya ada 11, berarti 11 pangkat 2. Atau 11 kali 11. Gitu ya. Biar lebih paham kita ke contohnya. Pada pola bilangan persegi, tentukan suku ke-16. Tentukan suku ke-16. Ya. Tentukan suku ke-16 dengan menggunakan rumus. Suku ke berapa? Suku ke-16 yang ditanyakannya. Suku itu lambangnya U ya, suku ke-16. Ini pertanyaannya. Gitu ya, suku ke-16. Ada berapa suku ke-16? Yaudah, masukkan rumusnya. Bahwa PN sama dengan N kali N. Atau sama dengan N kuadrat. Bisa ya? Suku ke berapa ini? Suku ke-16 yang ditanyakan. Berarti P N-nya adalah N16. 16. Berarti sama dengan 16 dikali 16. Hasilnya berapa? 256. 16 kali 16 hasilnya 256. Jadi pada suku yang ke-16 dia bernilai 256. Kalau yang ini suku 1 1, suku 2 3, suku 3 5, suku 4 7, suku 5 9. Jadi kalau ini suku yang ke-16 yaitu adalah angka 256. Gitu ya pola bilangan persegi. Jadi ini rumusnya ya. Kalau ditanyakan suku ke-16 kita masukkan saja ke rumusnya. Sekarang kita ke contoh soal berikutnya. Contoh 2. Tentukan jumlah 25 bilangan ganjil yang pertama. Nah, berarti gini ya. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11. Terus ya nak. Terus sampai berapa? Sampai 25. Sampai 25. Bisa kamu tambahkan semuanya sampai 25 ketemu hasilnya. Cuman kan cara itu tidak efektif. Terlalu lama ya nak ya. Mendingan kita menggunakan rumus ya. Suku ke berapa? Suku ke 25 berapa kan gitu ya. Pakai rumus bahwa PN sama dengan N kuadrat atau sama dengan N kali N ya rumusnya ya. P berapa? P 25 berarti 25 pangkat 2. 25 pangkat 2 artinya 25 dikali 25 hasilnya berapa? 625. Lebih cepat daripada kamu harus menjumlahkan satu-satu, kelamaan, kepanjangan ya. Lebih cepat menggunakan rumus. Kita ke contoh ketiga sekarang nah. Contoh nomor 3. Jika suku ke N pada pola bilangan persegi adalah 169. Tentukan banyak bilangan atau suku pada pola bilangan tersebut. Sekarang soalnya dibalik nah. Jadi suku ke N-nya kita belum ketahui suku yang keberapa dia. Tetapi sudah diketahui besarannya bahwa suku yang keberapa
pada pola bilangan persegi adalah 169. Tuh, dibalik. Kalau tadi kan sukunya diketahui, suku yang keberapanya. Ini enggak. Suku yang keberapa? Yang nilainya 169, dibalik. Sehingga rumusnya adalah PN sama dengan kan N kuadrat ya nak. Nah, berarti UN kan sama juga PN ya. UN-nya diketahui 169. Kalau yang tadi kan soal nomor 2, soal nomor 1, N-nya yang diketahui. Tinggal kita masukin N-nya. Sekarang N-nya yang ingin dicari. Ini nilainya sudah ada. UN sama dengan 169. PN-nya di sini kan sama dengan UN. Jadi UN sama dengan PN ini. Sehingga PN-nya adalah 169 sama dengan N pangkat 2. Ini yang mau kita cari N-nya. Kalau ada pangkat 2 maka jadi akar. Jadi akar dia. Jadi akar. Pangkat 2-nya hilang. Yang sebelah ini, sebelah kirinya, ruas kirinya mau kita cari maka jadi akar. Akar berapa 169 itu? Akar itu kan kebalikannya ya. Seperti tadi misalkan. 11 kali 11 sama dengan 121. Maka kalau akar 121 adalah 11. Jadi kamu harus cari ini angka berapa ini akar itu. Yang perkaliannya hasilnya 169, tetapi harus sejenis, harus sama. Ya, kalau 12 kali 12 itu 144. Kalau kita akarin maka kalau 121 kita akari jadi 11. 144 kita akari jadi 12 tuh. Nah, kalau 169 itu adalah 13 kali 13 sama dengan 169. Kalau kita akari pangkat 2, maka akar 169 itu adalah 13. Jadi ini sebenarnya 13. Ya, kali 13 169. Jadi ini hasilnya adalah N-nya 13. Jadi kebalik ya, Naya, dibalik ya, Naya. Contoh soal nomor 3 dibalik. Demikianlah video pembelajaran berikut. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.